menjelaskan tentang macam-macam status hak pada tanah. Jadi di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang macam-macam status dan hak tanah. Sebelum kami menjelaskan tentang macam-macamnya, tentunya saya selaku moderator akan memaparkan dulu apa itu tanah wilayah. Jadi kalau menurut bahasa mudanya itu tanah wilayah itu tanah jatuh. Jadi kalau tanah wilayah itu milik pemerintah, tanah yang merupakan milik pemerintah gitu. Jadi terkait dengan macam-macam tanah wilayah di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu tanah wilayah nagari. Jadi yang pertama ini tanah wilayah nagari adalah tanah wilayah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh milik bapak kerapatan adat negeri. Jadi yang dikatakan tanah wilayah negeri ini adalah tanah wilayah beserta sumber daya alam gitu, intinya. Terus yang kedua ada tanah wilayah suku, adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu suku. Jadi tanah wilayah suku ini merupakan yang mengelola itu masyarakatnya gitu, yang mengelola. Yang ketiga ini ada tanah wilayah rajo, adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian negeri. Jadi kalau tanah wilayah raja ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tanah wilayah raja ini diatur oleh laki-laki yang paling tua gitu. Terus yang terakhir ini tanah wilayah kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jura atau warwi yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mama atau jura atau mama kepala waris. Jadi kalau yang terakhir ini diatur oleh kepala waris gitu. Tanah wilayahnya ini sama-sama milik pemerintah semuanya, tapi berbeda yang mengaturnya teman. Yang mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan macam-macam tanah wilayah. Selanjutnya kami persilakan kepada penyaji yang kedua yang akan memaparkan tentang tanah desa dan tanah bengkok. Apa itu tanah desa dan apa itu tanah bengkok? Dipersilakan kepada penyaji yang kedua untuk menjelaskannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang tanah desa dan tanah bengkok. Di sini yang saya ketahui tanah desa tersebut adalah barang milik desa yang berupa tanah bengkok dan tanah kuburan. Di sini yang disebut dengan tanah bengkok ialah merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Dan tanah bengkok tersebut tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan, yaitu diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepala desa atau perangkat desa sekalipun. Namun tanah tersebut
boleh disewakan untuk dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Nah, di sini tanah bengkok tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama ialah tanah lungguh, dan kedua tanah kas desa, dan ketiga tanah pengerem arem. Nah, di sini yang dimaksud dengan tanah lungguh ialah tanah yang menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. Nah, di sini maksudnya tanah lungguh tersebut menjadi hak milik, bukan hak milik ya, tapi menjadi hak untuk menggarapnya, untuk sebagai pengganti gaji untuk perangkat desa tersebut. Nah, yang kedua tanah khas desa dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. Nah, yang di sini dimaksud oleh pamong desa aktif yaitu tanah tersebut dikelola untuk mendanai segala kebutuhan desa, yaitu pembangunan balai desa, jalan, dan keperluan yang lain. Nah, yang terakhir tanah mengarem-arem menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Dan di sini dimaksud pamong desa yang pensiun yang mereka sudah aktif, yaitu pensiun, yang sudah tidak aktif lagi di pemerintahan desa. Jadi mereka punya hak untuk mengelola tanah tersebut. Tapi apabila yang mengelola tersebut sudah meninggal, tanah tersebut dikembalikan ke pengelola kepada pihak desa. Nah, selanjutnya, bisakah tanah bengkok dijadikan hak milik oleh kepala desa? Di sini tanah bengkok tidak bisa dimiliki oleh kepala desa, karena kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama yang menjabat jabatan tersebut, seperti lurah, kumitowo, kepala kampung, dan lain-lain, tidak dapat memperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Namun ini tidak berkenan untuk disewakan kepada pihak yang lain, kecuali yang mengelola tersebut ialah perangkat desa. Warga tidak bisa untuk mengelolanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kesalahan dari saya. Saya terima kasih sudah mengikuti penerangan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang kedua. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tanah bengkok ini tidak dikhususkan kepada masyarakat, akan tetapi kepada aparatur desa ya. Lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu penyaji yang ketiga, yaitu akan menjelaskan tentang tanah ulayan dan pemanfaatannya oleh masyarakat Kumandan. Jadi tanah ulayan ini pasti mempunyai manfaat gitu, yang akan dijelaskan oleh penyaji yang ketiga, saudara Abu Sairi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tanah ulayan.
menurut Putu Oka Naken, di sini adalah pengelolaannya itu dilakukan oleh pemimpin adat dan pemanfaatnya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar begitu. Di sini ada 3 pemanfaatan tanah wilayah. Yang pertama, pemanfaatan tanah wilayah oleh anggota masyarakat. Di sini dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa wilayah tanah wilayah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah wilayah untuk yang kedua, pemanfaatan tanah wilayah untuk kepentingan umum. Ini dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik tanah wilayah berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pemanfaatan tanah wilayah untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang ketiga. Lanjut kepada penyaji yang terakhir, yaitu akan menjelaskan tentang status tanah wilayah setelah masyarakat tidak ada lagi. Maksudnya status tanah wilayah itu digimanakan kalau tidak ada masyarakat lagi, gitu. Yang akan dijelaskan oleh penyaji yang terakhir kita, yaitu saudara Abdul Malik Effendi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh moderator bahwa tanah wilayah tersebut adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak wilayah. Hak wilayah merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria UUPA mengakui adanya hak wilayah. Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak wilayah diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian, tanah wilayah tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah wilayah tersebut menurut kenyataan masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan, maka sebaiknya tanah wilayah dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah wilayah tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah wilayah. Jadi statusnya tanah wilayah itu tidak bisa dialihkan menjadi hak milik perorangan apabila masih ada masyarakat, masyarakatnya itu. Kemudian status tanah wilayah dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah wilayah tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas wilayah merupakan tanah yang tidak dihakimi lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan UPA, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perseorangan. Jadi apabila tidak ada yang mengelola tanah tersebut, maka secara otomatis menjadi tanah milik negara.
gitu. Jadi tanah milik negara tersebut bisa kemudian diubah menjadi tanah milik perseorangan. Kemudian tanah wilayah dapat diubah statusnya menjadi tanah hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999. Menurut pasal 9 ayat 1 pasal 11 Permenak atau KBPN nomor 9 tahun 1999, permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertahanan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan tersebut memuat pasal 9 ayat 2 Permenak atau KBPN nomor 9 tahun 1999. Jadi semuanya itu diatur dalam undang-undang tersebut gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang terakhir tadi. Sudah kiranya kita telah menjelaskan tentang tanah wilayah, apa itu manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Jadi dapat saya simpulkan, saya sebagai moderator, jadi tanah wilayah ini adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jadi intinya tanah wilayah ini milik negara. Kalau bahasa Maduranya itu yang disebut dengan tanah jatuh, gitu, tanah jatuh. Ya ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Jikalau masyarakat itu tidak mempunyai semisal lahan, tanah kayak itu bisa gitu, asalkan tidak ada yang mengelolanya gitu. Ya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan selaku kelompok pertama dari materi hukum adat yang menjelaskan tanah wilayah tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.